saya Muhammad Anwar dari kelompok 23 dengan NIM akhir 072. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan tutorial statistika 2. Kita langsung aja ke soalnya. Itu yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, uji hipotesis itu merupakan salah satu cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. Jadi, si hipotesis ini tuh kayak pernyataan yang masih bersifat sementara. Nah, pengujian hipotesis ini adalah metode untuk menguji suatu klaim atau hipotesis tentang suatu parameter dalam suatu populasi dengan menggunakan data yang diukur dalam suatu sampel. Nanti tuh hasilnya apakah si hipotesis nolnya itu diterima atau yang diterima itu hipotesis alternatifnya. Lanjut ke yang nomor 2, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA atau bisa juga hipotesis 1. Nah, hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menyatakan ketidakadanya hubungan antara variabel. Contohnya itu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Dan yang kedua itu hipotesis alternatif atau HA atau juga H1 merupakan lawan dari hipotesis nol, yaitu hipotesis yang menyatakan ada perbedaan, ada efeknya, ada pengaruh atau ada hubungan atau ada apa-apanya dengan berbagai alternatif. Contohnya ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Habis itu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, langkah-langkahnya di sini tuh ada 5. Yang pertama itu kita harus menentukan hipotesis nolnya sama hipotesis alternatif atau H1-nya. Jadi kita tentuin dulu nih hipotesis nol sama hipotesis alternatifnya. Selanjutnya itu menetapkan tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi yang biasanya digunakan itu biasanya itu 1%, 5%, dan 10%. Selanjutnya itu menentukan uji statistik, yaitu dengan memilih uji statistik yang sesuai berdasarkan jenis data, jumlah sampel, dan asumsi distribusinya. Yang keempat itu menghitung statistik uji dan p-value-nya, yaitu melakukan perhitungan statistik uji menggunakan dengan parameter sampel untuk menentukan apakah H0 atau H1 yang lebih mungkin benar. Selanjutnya itu membuat kesimpulan. Nah, pengambilan kesimpulan uji hipotesis itu harus dipertimbangkan. Di sini ada 2 hal. Itu yang pertama, jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi atau alfa, maka hipotesis 0 atau H0-nya ditolak. Itu menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Nah, yang kedua itu jika p-value lebih besar dari atau sama dengan alfa, maka hipotesis nol tidak ditolak atau bisa disebut hipotesis nol itu diterima. Itu menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Selanjutnya untuk yang nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Nah, untuk lifestyle test ini biasanya digunakan ketika eh, hipotesis alternatifnya itu menyatakan bahwa parameter populasinya itu lebih kecil dari nilai tertentu. Atau di sini H0, H0-nya itu mu sama dengan mu 0. Kalau untuk alternatifnya itu mu kurang dari lebih kecil dari ini mu 0-nya. Nah, untuk daerah kritisnya itu berada di sebelah kiri distribusi karena sesuai namanya ya, left tail test. Nah, untuk yang right tail test ini biasanya digunakan ketika si hipotesis alternatifnya itu parameter populasinya lebih besar dari nilai tertentu.
Jadi untuk H0-nya itu mu sama dengan mu nol, untuk H alternatifnya itu mu lebih besar dari mu nolnya. Nah, untuk daerah kritisnya berada di sebelah kanan distribusinya. Selanjutnya yang ketiga itu two-tail test, yaitu biasanya digunakan ketika H alternatifnya itu menyatakan bahwa parameter populasi berbeda dengan nilai tertentu. Nah, untuk H0-nya itu mu-nya sama dengan mu nol, yang hipotesis alternatifnya itu mu-nya tidak sama dengan mu nolnya. Nah, untuk daerah kritisnya itu berada di kedua sisi distribusinya. Yang selanjutnya itu nomor 5, yaitu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh yang pertama itu sebuah pabrik ingin mengetahui apakah presentasi produk cacat yang mereka hasilkan lebih dari 5%. Nah, di sini tuh H0-nya itu presentasi produk cacatnya 5%. Untuk H1-nya presentasi produk cacat lebih dari 5%. Nah, untuk sampelnya itu ada 500 dan ditemukan 35 produk cacat. Nah, untuk hasilnya sudah dihitung itu Z hitungnya itu lebih besar daripada Z tabelnya, maka si H0 ini ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase produk cacat di pabrik ini lebih besar dari 5%. Itu menyebabkan H0-nya ditolak. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, yaitu seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah rata-rata waktu tidur mahasiswa teknik industri kurang dari 7 jam per malam. Nah, di sini untuk hipotesis nolnya itu mu-nya sama dengan 7. Untuk hipotesis alternatifnya itu mu-nya kurang dari 7. Sini 7 itu 7 jam. Selanjutnya itu dilakukan survei terhadap 30 mahasiswa. Nah, diperoleh rata-rata waktu tidurnya itu 6,5 jam dengan standar deviasinya itu 1,2 jam. Nah, untuk hasilnya itu karena sesudah dihitung itu karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada tabelnya, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tidur mahasiswa teknik industri kurang dari 7 jam, sehingga si H0 ini ditolak dan si H1 ini yang diterima. Nah, lanjut untuk persoalan yang selanjutnya itu nomor 6. Soalnya itu perusahaan Six Food mau berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue, ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram. Pada tingkat signifikansi 0,05, dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Nah, eh, di nomor 6 ini kita bakal coba selesain pakai software itu RStudio. Nah, untuk eh, dari persoalan ini juga eh, kita pakainya yang right tail test. Di sini saya sebelumnya sudah membuat sintaknya. Nah, di sini pakai uji satu sisi kanan atau yang disebut itu right tail test. Nah, yang pertama itu kita tentuin dulu komponennya dari soal itu. Kayak mu-nya itu kayak H0-nya rata-rata klaimnya itu kan 2 gram. Jadi mu-nya 2. Untuk si H1 atau H alternatifnya itu atau rata-rata sampelnya itu kan tadi X bar itu 2,1. Selanjutnya untuk sampelnya itu tadi kan ada 40 dan si standar deviasi ini atau di sini tuh ditulisnya sigma itu 0,25. Habis itu kita eh, running aja ininya.
Nah, setelah itu kita cari nih nilai kritis pada tingkat signifikansi 0,05. Tadi kan eh, yang ditanyain itu kan pada tingkat signifikansi 0,505 dapatkah kita menolak klaim perusahaan. Nah, jadi kan kita cari dulu nilai kritisnya di tingkat signifikansi 0,05 dan sintaksnya itu alfa sama dengan 0,505. Lanjut Z alpha sama dengan Q norm 1 dikurangin alpha. Nah, itu kita running aja nih. Nah, didapetin eh, nilai kritisnya yaitu 1,644854. Habis itu kita cari nih batas kritis rata-rata sampel. Apakah kita bisa menerima si H0 ini dengan sintak berikut itu X kritikal si mu ditambah si Z alpha tadi ini dalam kurung ya dikali sigma sama eh, SQRTN ini. Dari situ kita running aja. Nah, didapatkan itu 2, nilai kritisnya batas kritisnya itu untuk rata-rata sampelnya itu 2,065019. Nah, dari sini kita dapat simpulkan nih bahwa si terdapat cukup bukti pada si tingkat signifikansi yang 0,05 ini bahwa rata-rata lemak jenuh itu yang dalam kue ini lebih dari 2 atau lebih dari si rata-rata klaim perusahaannya itu. Jadi kita dapat menolak si H0-nya ini karena yang didapat ini kan nilai rata-ratanya itu 2,065 gram. Jadi di si H0 ini bisa ditolak. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.